Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam renungan harian yang menyapa kita sebagai renungan kita pada pagi hari ini untuk menuntun perjalanan hidup kita dan kita menikmati kebahagiaan di dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati semua keluarga kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Engkau adalah Allah yang luar biasa, menuntun, menjaga, memelihara, bahkan menggendong kami ketika kami sudah tidak mampu lagi berjalan di apa-apa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sapaan firman Tuhan lewat hamba-Mu. Kiranya Engkau menutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus memimpin sehingga firman Tuhan yang disampaikan, Tuhanlah yang berkata-kata. Kami siap mendengarkan firman-Mu, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan 3 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Diam itu emas. Silent is golden. Fenomena gampang tersulut marah sering melanda bumi Indonesia. Bisa jadi karena persoalan sepele yang dapat menyulut amarah. Kemarahan dapat membuat orang menjadi panik sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebenarnya kemarahan tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri, namun juga kemarahan itu akan merugikan keluarganya juga. Rasa malu yang ditanggung orang yang gampang marah, tapi juga keluarga ikut menanggung rasa malu. Kita lihat hanya karena tersenggol di jalan, marah, terlalu lama mengantri, marah, tidak dilayani dengan cepat, marah, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat seseorang gampang sekali menjadi marah. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini menganjurkan agar kita ketika mengalami situasi yang tidak nyaman, Alkitab mencatat bahwa ketika kita sedang dilanda masalah, lebih baik kita mengambil waktu berdiam diri. Seperti firman yang di atas mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saat dalam posisi diam, kita bisa terhindar dari berbagai godaan yang menjerat. Dengan diam, kita bisa fokus
untuk mengambil waktu menenangkan diri, untuk tidak terjebak dengan keputusan yang salah yang diambil saat dalam kondisi emosional. Dalam hal ini, kita patut belajar dari sikap Yeremia. Yeremia meratapi kejatuhan Yehuda dan hancurnya bait suci Allah akibat dari kejahatan dan ketidaktaatan yang dilakukan oleh Yehuda. Mereka dibuang ke Babel, ganjaran atas kejahatan mereka dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun, Yeremia berpengharapan. Dia percaya Allah tidak membiarkan lama bangsa Yehuda dengan segala kesengsaraannya. Ratapan mereka setiap hari didengar oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar mereka benar-benar meratap dengan sungguh-sungguh, mengaku segala dosa-dosa mereka, kemarahan mereka yang tidak beralasan kepada Tuhan. Tuhan ingin mereka kembali taat dan mereka harus sabar menunggu waktu Allah bekerja memulihkan bangsa Yehuda. Saudaraku, memilih untuk bersikap diam terkadang perlu dilakukan. Agar apa? Agar suasana tidak semakin runyam. Diam itu adalah emas, di mana saat diam seseorang justru mendapatkan beragam hal-hal positif. Dan dengan diam, persoalan itu tidak menjadi besar. Bahkan persoalan bisa semakin kecil, mungkin saja tidak menjadi persoalan. Saudaraku, kita sering melupakan Tuhan saat kepanikan melanda hidup kita. Saat kita lelah karena banyaknya pekerjaan, juga mungkin pergumulan yang datang silih berganti. Kita menjadi marah dan teriak seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar keluhan kita. Seakan-akan Tuhan itu menutup telinganya dengan segala pergumulan dan persoalan kita. Sehingga kita menjadi marah. Kita mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi sayang kepada kita. Namun sebenarnya masalahnya ada di diri kita. Kita tidak sabar, kita ingin cepat-cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukannya persoalan menjadi selesai, bisa saja persoalan itu semakin banyak, semakin runyam. Untuk itu, saudaraku, kita perlu mengambil jeda sejenak, diam dan berhenti. Kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Ajak Tuhan berbicara, ajak Tuhan untuk bernegosiasi. Ajak Tuhan untuk mendengarkan keluh kesah kita. Apakah yang harus kulakukan Tuhan? Saudaraku, berhati-hatilah. Sebab zaman sekarang kita ini sedang dalam begitu banyaknya hal-hal jahat yang terus mengganggu kita. Iblis yang menguasai dunia ini ingin menghancurkan umat ciptaan Tuhan. Dia ingin semua tunduk kepadanya. Sehingga dia mencari orang-orang, dia mencari celah-celah di mana dia bisa masuk untuk mengganggu kesetiaan orang-orang yang sudah setia. Mengganggu orang-orang yang mengenal Tuhan, hanya mengenal, belum mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tetapkan hati. Iblis terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Namun kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang lebih kuat dari segala kuasa-kuasa dunia.
Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hanya di dalam Yesus saja kita diberikan kemampuan dan diberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Yeremia juga mengingatkan kita akan hal ini. Ia berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari kita melihat cara Tuhan bekerja. Ia mengingatkan kita untuk tetap menanti pertolongan Tuhan dalam ketenangan kita, kesabaran kita, penguasaan diri kita, dan pengharapan kita. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik. Di setiap perjalanan hidup kita, yakinlah Tuhan selalu menyertai kita. Di tengah pergumulan dan masalah kita harus mensyukuri. Dalam menanti pertolongan Tuhan, butuh kesabaran dan ketekunan. Dan ketika Tuhan sepertinya diam, itu artinya Tuhan ingin kita menanti Tuhan dengan untuk membangun iman kita. Dan selama masa penantian kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar dan sedang bekerja untuk memulihkan kita dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Saudaraku, teruslah berdoa setiap hari. Mungkin saat ini doa-doa kita belum juga terjawab, namun teruslah berdoa sampai Tuhan berikan tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Terkadang ujian memproses kita agar lebih dekat, lebih cinta kepada Tuhan, sampai kita dirubahkan menjadi orang-orang yang sabar. Tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam menuntun kami. Apabila kami tidak sabar menanti-nantikan berkat-berkat Tuhan, kami diuji untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami, berkati seluruh keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Berilah kepada kami makanan dan minuman yang secukupnya, dan kesehatan. Juga berikan roh hikmat bagi kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.